Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para kalian orang baru yang merupakan kenal dan ini. Perkenalkan, nama saya Ibsu Widya Permananta, absen 9 sebagai host. Perkenalkan, nama saya Nilwari Purnamayanti, nomor absen 27 sebagai host. Dan kita perkenalkan dua narasumber kita dari siswa SMA Negeri Kabupaten. Oke, perkenalkan nama saya Igede Mutifan Beradagita, absen 8 sebagai narasumber. Oke, dan saya Igede Iksan Saputra sebagai narasumber. Kita kembali jadi secara sekedar podcast. Gimana kabarnya sekarang? Kalian siswa-siswa semester apa sih bukan sekarang? Oke, dari saya dulu ya. Mungkin dari saya cukup baik kabarnya dengan kondisi yang memang sekarang cuacanya emang tidak buruk, ini bagus, ini cerah, lagi hujan. Ya, gini aja sih. Kalau kesibukan di sekolah, ya palingan saya ikutin ekstrakurikuler yang saya ikutin, terus habis itu kita sebagai siswa SMA Nusantara mana belajar karena 12 dan emang dekat dah UN ya siapa UN. Dari ekstrakurikuler yang kalian ikuti itu kegiatan apa sih yang udah kalian ikuti melalui kegiatan ekstrakurikuler itu? Kayak misal ada event apa gitu, kalian menyalurkan apa sih sinergi apa untuk mengikuti event itu melalui ekstrakurikuler? Mungkin dari Nanda ya, karena baru-baru ini kan ada event semesta. Kebetulan saya ikut ekstra sepak bola kan, sepak bola dan futsal khususnya. Jadi kemarin baru aja selesai saya ikuti kompetisi futsal buat tingkat di Stadion Debes dan langsung kalian dapat hasil yang cukup memuaskan lah, menjadi runner up juara 2. Terima kasih. Nah, mau nanya nih, apa sih kan banyak acara-acara di semasa itu yang baru-baru dilaksanakan di sekolah itu, apa ya yang baru-baru dilakukan kayak rame di semasa itu? Ya mungkin dari saya ya mungkin ada beberapa acara semesta yang emang kebetulan saya mengisi acara itu sebagai narasitan semesta, ikut gambar lah istilahnya, mengiringi tari SMA Nusantara kan punya tari maskot yang namanya Suara Para Mukijel. Terus di sana banyak acara-acara yang emang kita isi acaranya sebagai pertunjukan dari maskot tersebut. Acara-acara belakangan ini ya emang ada seperti gubernur menyapa itu Pak Wayan Pester ya, terus habis itu ada Bupati Studi Banding juga, Semarang dari SMA berbagai macam gitu, kayak misalnya ya bisa dibilang di Banding lah gitu. banyak kegiatan semesta. Semarang Nusantara emang full daerah lagu. Kan banyak kegiatan ya. Apa kalian dapat Mana harus sebelum itu? Dimana apa namanya ini kan adalah kalian pasti senang ada acara ini, pasti ada acara ini gitu. Dari acara-acara itu sebenarnya kita semua happy sih menjalannya, karena ya siapa nggak suka gubernur ke sekolah? ya benar sekali itu, apalagi itu mungkin emang sesuai konsep yang kita bahas sekarang ya, tentang kita mungkin agak sedikit konteks politik ya, tentang gubernur menyapa. Waktu ini sempat gubernur datang ke SMA Negeri Nusantara dengan bawa konsep gubernur menyapa. Mungkin dari SMA yang ada di Bali mungkin ada beberapa sekolah yang memang dikunjungi oleh gubernur ya, bawa konsep gubernur menyapa. Di sini kami sebagai siswa yang emang udah berumur 17 tahun ke atas, apalagi kami kelas 12 ya, sudah memiliki hak pilih lah istilahnya. Di sini emang kami kurang sepertinya ya apa ya, kurang istilahnya serp sama gubernur menyapa yang bawa konsep nuansa merah lah istilahnya, konteksnya seperti itu. Kenapa begitu Pak? Kalau boleh tahu? Konteks merah ya, pastinya semua penonton sudah tahu ya konteks merah yang bandeng merah ya, itulah intinya. Dan saya nggak mau tentang kebebasan hak pilih kita itu diatur oleh merah. Merah. Di bawah saya lah istilahnya kan saya baca. Merah. Berarti istilahnya gubernur menyapa ke sini tuh bukan sekedar menyapa ya, tapi bisa dibilang bisa dibilang Tetap itu dari karena anak SMA kan rata-rata budaya kelas 12 itu kan 17 sudah pakai mimpi karena
baru pertama kali melakukan pencoblosan langsung ke TPU, jadi kan ya gubernurnya jadinya istilah gubernur penyapa itu ada istilah lain. Di sini kami berbicara ini sebenarnya konteksnya bukan hanya sekedar dari pandangan sudut kami aja. Di sini memang kami sudah cari beberapa sumber yang memang sempat viral belakangan ini tentang di Bali, ya khususnya di Bali ini ya, karena konteksnya di Bali, politik di Bali ya. Siswa SMA Negeri 1 Gianyar curhat kepada ya, karena di situ memang SMA tersebut khususnya dari OSIS, kebetulan OSIS di sini yang menyertakan gininya, chatnya itu saya juga kebetulan OSIS dan banyak hal yang diharuskan berwarna merah. Pernah disuruh membuat piagam berwarna merah atau mungkin ini ada sangkut pautnya dengan politik. Dan waktu ini gubernur menyapa kita siswa dan siswi SMA Negeri 1 Tabanan Gianyar disetting untuk proposal mental. Segitu gitu ya. Mental. Ini DM ini CDM ya. Terus habis itu menurut saya ini tidak natural sama sekali. Harusnya kan kita menyapa sesuai dengan hati kita, tapi kok disetting seperti ini? Apakah boleh ya Pak siswa dan siswi SMA diajak untuk berpolitik dan berpihak pada satu partai? Ada sedikit kayak memaksa ada memaksa sih istilahnya. Itu kan dari pandangan sekolah lain ya, dari siswa lain ya. Apakah kalian berdua setuju dengan yang opini mereka ucapkan itu? Sekali, karena emang saya ini menurut saya sudah melakukan siswa ya, siswa yang emang karena tidak semua kan perlu dengan merah. Ini kontennya saya tidak bukan menyelekan merah ya, karena emang itu kan kebebasan kalian untuk dalam hal memilih. Kita konteksnya dalam untuk gimana ya, istilahnya mengadu domba supaya kalian tidak merah aja gitu loh. Karena kita kan siswa ini sekarang apalagi baru pertama kan? Ya, baru pertama. Saya berharap memilih dari sekian banyak partai bukan merah aja. Benar, berharap yang paling terbaik kan disuruh. Nah, kebanyakan partai-partai lain kan yang warna biru, warna kuning. Ya, sekarang tinggal Indonesia. Karena tergantung sekarang. Emangnya partai itu sebenarnya cuma sebagai alat sebagai alat aja sih sebenarnya. Partai itu benar alat sebagai alat aja sebenarnya untuk di tempatnya. Kita tuh sebenarnya nggak bisa menyalahkan partainya guys. Kita itu sebenarnya tergantung pada siapa pemimpinnya ke depannya yang menjabat sebagai pemimpin besar. Tapi menurut kalian itu merugikan nggak sih? Merugikan sekali. Menurut tadi saya, merugikan sekali. Merugikan kenapa? Merugikan seperti itu. Kita itu sebagai anak yang bisa dibilang bimbang lah istilahnya dalam halnya masih dalam 17 tahun masih usia. Diajak ke sini ikut kita ke sini, diajak ke sini ikut kita ke sini. Benar ya, kayak saya sekarang dulu ikut teman saya. Itu ada banyak sekarang. Kalau usia SMA dia masih Pak kalau di zaman yang gini bisa. Itu deh Tapi sangat berpengaruh kan sebenarnya. Ya sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kita itu di usia sekarang ini yang saya bilang tadi itu kita ikut-ikutan, kita bimbang, kita nggak tahu pilih kemana, nggak tahu yang mana yang baik, yang nggak tahu yang mana yang benar. Yang penting apa aja kata teman, apa aja kita anggap enak, suka kayak kita jalanin. Itu menganggap kita tuh istilahnya kayak kita tuh terjerumuskan ke satu hal yang memang harus ke sana, gitu loh. Tapi harus kita bisa memilih yang lain, kita bisa memiliki hati nurani kita. Kali itu memilih. Ya, mungkin merugikannya dalam hal gini misalkan kayak Ivan tadi bilang kayak gitu temen nih, semua milih merah misalkan. Nah kalau sudah misalkan merah itu sudah terpilih, banyak yang milih. Nah seandainya merah ini tidak pecus, tidak pecus, kita harus belajar memilihnya. Ya, itu. Balik lagi ke sana ya. Itu tuh istilahnya kita tuh istilahnya sangat merugikan sekali karena kita tuh istilahnya balik lagi ya, bukannya menyalahkan satu pihak. Gubernur menyapa dengan seperti kejadian yang tadi ini serba merah dengan proposal metal
lah istilahnya seperti itu. Istilah kita tuh kayak mengajak semua adik-adik kelas kita, kelas 10 yang belum punya wawasan tinggi tentang politik, itu tuh istilahnya kayak didoktrin otaknya supaya merah. Bagus sih caranya belajar. Ya, kayak emang sih kalau kita bilang kalau nggak cerdas itu emang kita lebih bakal merah gitu kan. Dan emang usia sekarang kita nih ngasih saran ke kalian itu supaya Lebih bijak. bijak dalam hal memilih lah, cerdas dalam hal memilih. Oke, Pak Nanda. Nah, kan kemarin itu tuh kalau nggak salah tadi di awal bilang ada bupati mengajar, Ya. gubernur menyapa. Ya. Nah, menurut saya kan itu kampanye. Menurut kalian sama nggak? Mungkin ya, bisa Bisa dibilang gitu ya? Awalnya saya kira ini cuma sekedar kunjungan ya, kayak misalnya istilah kunjungan menyapa kayak saya kira menyapa aja. ini menyapa aja gitu. Apalagi dengar sekarang pakaian pastor kan emang sudah sekarang pemilihannya yang baru datang sekarang ya. Ada konteksnya. Nah, menurut kalian nih dari kegiatan yang udah ada kan tadi di awal sempat dibahas itu ada bupati mengajar, gubernur menyapa, itu termasuk kampanye apa enggak sih? Sebenarnya di sini ya yang kami tahu sebagai siswa, ya emang kami belum mendalami tentang pembelajaran hukum tentang pemilu, hukum sebelumnya tentang pasal-pasalnya berapa. Yang di sini tertera ini mungkin dari kami itu bisa menjelaskan tentang UUD 195 tentang pemilu pasal berapa. Sesuai ketentuan pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Gitu ya, Berarti bisa ya orang yang membuat seperti guru menyapa, seperti mengajar, dia bisa dikenai pasal, bisa dipenjarakan berarti kan? Mungkin bisa aja ya karena itu emang melanggar. Kalau benar-benar gimana ya sudah ada Benar-benar yang memaksa. Emang di sini ada dijelaskan sama Ipan kan disanakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan serta adil. Rahasia kena bebas. Nah, kalian tahu sendiri apa itu bebas. Oke, jadi ya sekian itu aja sih yang kita bisa bicarakan hari ini kan. Ya, mungkin dari kami sih emang itu ya sih untuk para kalian pelajar Indonesia, pelajar di Bali khususnya bijak-bijaklah dalam hal Lebih bijak. memilih politik Memilih. ya, memilih politik. Ya, kita seperti dari kebetulannya. Ya, jadi Kita mewakili sedikit siswa. sebagai anak muda ya generasi bangsa sebagai penerus emang kita melakukan untuk generasi untuk sebagai siapa calon pemimpin kita Ya. untuk masa depan. Ini nih emang kalau kalian salah pilih ya kalian menderita 5 tahun. Iya, benar. Kayak dulu dia. Ya sudah cukup terlalu jauh nanti anak-anak aja ngobrolnya. Ya. Oke, jadi sekian ya podcast kali ini narasumber kita. Terima kasih, terima kasih. Pada saya Undang Kamis. ya makasih untuk narasumber dan jangan lupa makasih untuk Bukapala. Sponsor kita Bukapala yang DL.com, WhatsApp, yang maaf, Brasser dan Abibas. Sekian dari kami. Siapa dulu Passwordnya akhirnya. Oke, sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dadah. Terima kasih guys.